Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anakku? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar di masa pandemi ini. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan pertama kita di mata pelajaran pemrograman dasar. Nah, materi di bab 1 ini yaitu algoritma pemrograman. Oke, jadi yang mau lebih jauh mengenal saya bisa menghubungi kontak person saya yang tertera pada slide. Atau yang punya pertanyaan silakan hubungi saya di salah satu media sosial saya. Oke, jadi di pertemuan hari ini ada dua subbab yang akan kita bahas. Yang pertama itu konsep algoritma dan yang kedua yaitu struktur algoritma. Perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar yang tampil di layar, kira-kira apa yang kalian tangkap tentang gambar tersebut? Jadi sebelum kita mempelajari mata pelajaran ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui kira-kira apa sih tujuan kita mempelajari mata pelajaran ini. Perkembangan teknologi saat ini berjalan sangat cepat, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebagai contoh, saat ini hampir semua layanan baik yang diberikan pemerintah, swasta, perusahaan, toko, dan sebagainya sudah memanfaatkan sistem informasi, baik dalam bentuk program aplikasi komputer, web, dan sebagainya. Ya, hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah. Coba bayangkan, bagaimana jika sebuah supermarket tanpa dilengkapi dengan aplikasi kasir? Ya, satu persatu barang harus dilengkapi harganya, kemudian dia harus membayar belanja dengan menggunakan kalkulator. Nah, bagaimana jika seandainya satu pelanggan itu membeli barang satu troli penuh? Nah, kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk melayani satu pembeli? Demikian juga layanan di tempat-tempat lain seperti bank, rumah sakit, kantor pajak, dan lain sebagainya. Pernahkah kalian berpikir bagaimana program-program komputer tersebut dibuat? Berapa lama pembuatannya? Kemudian dia menggunakan aplikasi atau software-software apa saja yang dipakai. Nah, dalam pembuatan sebuah aplikasi, pengembang software harus terlebih dahulu mengenali permasalahan dan tujuan aplikasi untuk kemudian menyusun solusi permasalahan dalam bentuk langkah-langkah yang disebut dengan algoritma. Oleh karena itu, maka kalian harus mengenal konsep dasar algoritma dan pemrograman sebagai awal untuk dapat mengembangkan aplikasi atau software. Jadi sebelum kita mengenal lebih jauh tentang algoritma, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih definisi dari logika. Ya, jadi logika identik dengan masuk akal dan penalaran, dan merupakan ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Atau dengan kata lain, logika itu dapat diterima oleh akal manusia. Adapun definisi algoritma yaitu algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Nah, jadi langkah-langkah yang diberikan itu harus berurutan. Kemudian urutan langkah-langkahnya itu harus memberikan hasil yang benar. Jadi kalau misalnya algoritmanya benar, maka otomatis akan menghasilkan solusi yang benar juga. Istilah algoritma berasal dari nama seorang matematikawan muslim bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi sebagai algorism. Kata algoris dan ritmis yang pertama kali diungkapkan dalam buku Al-Jabar wa Al-Muqabalah, itu buku pemugaran dan pengurangan. Dan kata algoritma lambat laun menjadi algoritem disebabkan kata algorism sering dikelirukan dengan kata aritmetik, sehingga akhiran SM berubah menjadi THM.
Kemudian lambat laun diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata algoritma. Jadi seperti itu sejarah singkat asal mula kata algoritma. Algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses tersusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis, di mana tiap langkah instruksi itu akan mengerjakan suatu tindakan atau memberikan suatu aksi. Jika aksi dilaksanakan, maka sejumlah operasi yang bersesuaian akan dikerjakan oleh CPU. Contoh algoritma, misalkan terdapat dua buah gelas A dan gelas B. Kemudian gelas A berisi air berwarna merah dan gelas B berisi air berwarna biru. Kita ingin menukarkan isi air kedua gelas tersebut, sehingga gelas air berisi air berwarna biru dan gelas B berisi air berwarna merah. Kira-kira bagaimana caranya? Atau bagaimana langkah-langkah logisnya? Jadi, langkah-langkah yang benar untuk menukarkan air berwarna biru dan air berwarna merah pada gelas A adalah, maka kita membutuhkan sebuah gelas kosong sebagai gelas C. Kemudian air yang berwarna merah pada gelas A dituangkan ke gelas C yang kosong tadi. Setelah itu, air yang berwarna biru pada gelas B dituangkan ke gelas A. Selanjutnya, air yang berwarna merah tadi yang sudah dituangkan pada gelas C kemudian dituangkan pada gelas B, sehingga keadaan akhir yaitu pada gelas A akan berisi air berwarna biru dan pada gelas B akan menghasilkan air berwarna merah. Jadi ada 4 poin pada domain algoritma. Yang pertama yaitu masalah, di mana masalah itu menjadikan sebuah motivasi pada diri kita untuk membuat suatu algoritma. Kemudian yang kedua yaitu algoritma, di mana dia itu berisi sebuah prosedur untuk menyelesaikan masalah. Kemudian program, dan yang terakhir yaitu proses, di mana aktivitas dalam menjalankan langkah-langkah di dalam algoritma. Kemudian di dalam menyelesaikan sebuah masalah, kita membutuhkan sebuah spesifikasi input atau masukan sesuai dengan yang diperlukan. Nah, kemudian input tadi itu akan menjadi sebuah langkah-langkah, serangkaian langkah-langkah yang akan menghasilkan sebuah output sebagai solusi dari permasalahan. Kemudian ciri-ciri algoritma yang baik. Yang pertama itu algoritma memiliki logika perhitungan yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua, menghasilkan output yang tepat dan benar. Kemudian yang ketiga, algoritma ditulis dengan bahasa yang standar dan tidak memiliki arti ganda atau ambigu. Kemudian yang keempat, algoritma ditulis dengan format yang mudah dipahami dan diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Yang kelima, semua operasi yang dibutuhkan terdefinisi dengan jelas. Dan yang terakhir yaitu semua proses dalam algoritma harus berakhir setelah sejumlah langkah dilakukan. Kemudian kita masuk pada materi struktur algoritma. Secara umum, struktur algoritma itu terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu nama atau judul algoritma, di mana pada bagian ini akan memberikan gambaran singkat dari algoritma yang akan kita buat. Misalkan nama resep makanan, petunjuk melakukan sesuatu, jadwal kegiatan, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam pemberian nama atau judul algoritma disarankan singkat dan jelas. Kemudian bagian yang kedua yaitu bagian deklarasi, di mana pada tahap ini merupakan tahap persiapan dari algoritma. Jadi pada tahap ini dijelaskan tentang kebutuhan atau bisa berupa alat dan bahan yang didefinisikan. Dengan kata lain, di bagian deklarasi ini akan menjelaskan input atau masukan apa saja yang akan diproses oleh algoritma. Kemudian bagian yang ketiga yaitu bagian deskripsi. Nah, pada bagian ini dijelaskan serangkaian langkah-langkah atau instruksi atau pernyataan
untuk memproses alat dan bahan atau inputan untuk menghasilkan output sesuai yang diharapkan. Jadi misalnya di dalam pembuatan sebuah puding, maka bagian deskripsi ini yaitu cara pembuatannya, cara membuatnya. Ya, contohnya yaitu resep puding mutiara. Jadi resep puding mutiara ini dia merupakan judul atau nama dari algoritma. Kemudian bahannya itu dia termasuk bagian deklarasi. Kemudian cara pembuatannya itu termasuk ke dalam bagian deskripsi. Kemudian menurut Donald Knuth, kriteria algoritma itu terdiri dari 5. Yang pertama itu bagian input, di mana di bagian input ini algoritma dapat memiliki input 0 atau lebih inputan. Kemudian yang kedua yaitu output atau keluaran. Yang ketiga yaitu algoritma itu harus pasti. Kemudian yang keempat yaitu sebuah algoritma harus mempunyai suatu batas. Jadi dia itu harus memberikan batas atau tidak boleh tak terhingga. Jadi harus ada batas kapan dia bisa berhenti atau kapan program itu bisa berhenti. Kemudian yang terakhir itu harus tepat dan efisien. Ya, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Semoga materi yang Ibu paparkan bisa kalian pahami. Jika ada pertanyaan atau materi yang belum jelas, kalian bisa tanyakan melalui grup yang sudah kita buat, atau bisa chat atau menghubungi saya secara pribadi, baik itu melalui Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp. Oke, selamat belajar untuk anak-anakku. Tetap semangat.